Selamat datang, semuanya. Dalam sesi pelatihan singkat ini, kita akan bersama-sama mempelajari cara membuat akun email yang dapat digunakan untuk kebutuhan profesional maupun personal menggunakan layanan dari Microsoft. Layanan ini mungkin lebih dikenal dengan nama lamanya, yaitu Hotmail, yang kini telah berkembang menjadi Outlook.com. Yang menarik, dengan membuat satu akun email ini, Anda tidak hanya mendapatkan alamat email yang powerful, tetapi juga membuka pintu gerbang untuk mengakses seluruh ekosistem Microsoft. Mulai dari Microsoft 365 untuk produktivitas kerja, OneDrive untuk penyimpanan cloud, hingga Skype untuk komunikasi, semuanya dapat diakses dengan satu akun yang sama. Mari kita mulai proses pembuatannya. Pertama, silakan buka aplikasi browser yang biasa Anda gunakan di komputer atau laptop, misalnya Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Setelah browser terbuka, lihatlah ke bagian paling atas jendela browser. Anda akan melihat sebuah bilah panjang yang disebut bilah alamat atau address bar. Klik pada bilah tersebut, lalu ketikkan salah satu dari dua alamat website ini, Outlook.com atau Signup.live.com. Kedua alamat ini akan membawa Anda ke halaman yang sama untuk membuat akun. Setelah selesai mengetik, tekan tombol Enter pada keyboard Anda. Tindakan ini akan memerintahkan browser untuk mengunjungi halaman website yang Anda tuju. Beberapa detik kemudian, Anda akan melihat halaman depan Outlook.com. Pada halaman ini, carilah tombol yang bertuliskan "Buat akun gratis". Setelah Anda menemukannya, klik satu kali pada tombol tersebut untuk memulai proses pendaftaran akun email baru Anda. Sekarang kalian akan diarahkan ke halaman formulir pendaftaran. Di sini, kalian diminta untuk mengisi data diri. Sangat penting untuk mengisi informasi yang valid dan mudah kalian ingat, karena ini akan menjadi identitas digital kalian. Untuk alamat email baru, pada kolom "Buat alamat email", ketiklah nama yang kalian inginkan. Sebagai contoh, nama kalian atau nama bisnis garis bawah kalian. Secara default, sistem akan menetapkan domain @outlook.com. Namun, jika kalian lebih menyukai nuansa nostalgia, kalian bisa memilih domain @hotmail.com dengan mengklik panah drop-down di sebelah kanan kolom. Jika nama yang kalian input sudah digunakan oleh pengguna lain, sistem secara otomatis akan menampilkan beberapa saran alternatif. Kalian juga bisa berkreasi dengan mencoba kombinasi lain, seperti menambahkan angka, misalnya tahun lahir, atau titik untuk mendapatkan alamat yang unik dan tersedia. Kita sekarang masuk ke langkah 3, membuat sandi yang kuat dan aman. Di sini, kalian harus membuat sandi yang kuat dan unik. Apa maksudnya? Sangat disarankan untuk menggunakan kombinasi dari huruf besar A sampai Z, huruf kecil A sampai Z, angka 0 sampai 9, simbol Akeong, tanda pagar, dolar, persen, del. Sebagai contoh, perhatikan sandi ini, S4N, B4 ru tanda pagar. Perhatikan bagaimana kombinasi berbagai jenis karakter digunakan. Mengapa ini penting? Karena sandi yang kuat adalah lapisan pertahanan pertama yang akan melindungi akun email dan seluruh data kalian di dalamnya dari akses yang tidak diizinkan, peretasan, atau pencurian identitas. Sandi yang lemah dan mudah ditebak dapat membahayakan keamanan digital kalian. Penting untuk mengisi informasi yang valid dan mudah kalian ingat, karena ini akan menjadi identitas digital kalian. Untuk alamat email baru, pada kolom "Buat alamat email", ketiklah nama yang kalian inginkan. Sebagai contoh, nama kalian atau nama bisnis garis bawah kalian. Secara default, sistem akan menetapkan domain @outlook.com. Namun, jika kalian lebih menyukai nuansa nostalgia, kalian bisa memilih domain @hotmail.com dengan mengklik panah drop-down di sebelah kanan kolom. Jika nama yang kalian input sudah digunakan oleh pengguna lain, sistem secara otomatis akan menampilkan beberapa saran alternatif.
Kalian juga bisa berkreasi dengan mencoba kombinasi lain, seperti menambahkan angka, misalnya tahun lahir, atau titik untuk mendapatkan alamat yang unik dan tersedia. Kita sekarang masuk ke langkah verifikasi identitas. Pada tahap ini, kalian diminta untuk melengkapi informasi lokasi dan kelahiran. Untuk negara, kawasan, silakan pilih Indonesia dari daftar drop-down yang tersedia. Untuk tanggal lahir, isilah dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir kalian yang sebenarnya. Mengapa informasi ini diminta? Data ini memiliki dua tujuan penting. Untuk verifikasi keamanan, membantu memulihkan akun jika suatu saat ada aktivitas mencurigakan atau kalian lupa sandi. Untuk memastikan kepatuhan, bahwa kalian telah memenuhi persyaratan usia minimum, biasanya 13 tahun, untuk menggunakan layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kejujuran dalam mengisi data ini sangat krusial untuk keamanan dan kelancaran penggunaan akun kalian ke depannya. Kita sekarang sampai pada langkah 5, mengisi nama lengkap secara profesional. Untuk kolom, nama, first dan last name, isilah dengan nama lengkap kalian yang sesungguhnya. First name diisi dengan nama depan kalian, last name diisi dengan nama belakang kalian. Mengapa ini penting? Karena nama inilah yang akan ditampilkan kepada penerima di setiap email yang kalian kirim. Misalnya, ketika kalian mengirim email, yang akan dilihat oleh penerima adalah dari nama lengkap kalian, alamat.email@outlook.com. Oleh karena itu, gunakanlah nama yang profesional dan sopan. Hindari penggunaan nama panggilan atau pseudonym yang tidak formal, karena kesan pertama penerima email akan sangat ditentukan oleh nama yang terpampang ini. Ini adalah bagian dari membangun identitas digital yang kredibel. Selanjutnya, kalian akan menghadapi tantangan keamanan yang sering disebut CAPTCHA. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian akan diminta untuk menyelesaikan sebuah tantangan sederhana. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa yang sedang mengisi formulir ini adalah manusia, bukan program otomatis atau robot. Bentuk tantangannya bisa beragam. Pemilihan gambar, misalnya, sistem meminta kalian untuk memilih semua gambar yang berisi lampu lalu lintas atau objek tertentu lainnya. Verifikasi sederhana, terkadang hanya berupa perintah, tekan dan tahan pada sebuah tombol. Yang perlu kalian lakukan hanyalah mengikuti instruksi yang muncul di layar dengan seksama dan menyelesaikannya. Ini adalah lapisan keamanan standar yang sangat penting untuk mencegah pendaftaran akun palsu secara massal. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah momen di mana Microsoft menawarkan opsi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan login kalian dengan mengadopsi teknologi terbaru bernama Passkey. Dengan teknologi ini, kalian bisa login tanpa kata sandi, cukup menggunakan sidik jari, pengenalan wajah, atau PIN perangkat kalian. Namun, untuk kelancaran proses pendaftaran saat ini, kita akan mengatur metode login yang tradisional terlebih dahulu. Silakan klik tombol "Lewati untuk sekarang" yang terletak di bagian bawah. Jangan khawatir, kita selalu bisa mengaktifkan fitur Passkey yang lebih canggih ini nanti setelah akun kita berhasil dibuat dan terkunci dengan aman. Selamat, akun kalian sekarang siap digunakan. Setelah semua langkah yang kita lalui bersama, dari pengisian data diri, pembuatan sandi, hingga verifikasi, sistem akan memproses data kalian. Proses ini hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja. Secara otomatis, kalian akan langsung diarahkan ke inbox, kotak masuk utama dari outlook.com kalian. Inilah dashboard kontrol email kalian yang baru. Disinilah nantinya semua email yang kalian terima akan muncul, dan dari sini pula kalian dapat mulai menulis dan mengirim email pertama kalian. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk berkenalan dengan antarmuka yang bersih dan intuitif di depan kalian ini. Akun digital profesional kalian sudah aktif dan siap mendukung produktivitas kalian. Selamat, akun email kalian sudah berhasil dibuat. Sebelum kita menutup sesi ini,
Saya ingin membagikan beberapa tips dan langkah selanjutnya yang sangat penting untuk memaksimalkan dan mengamankan akun baru kalian. 1. Verifikasi tambahan untuk keamanan ekstra. Saya sangat menyarankan kalian untuk segera menambahkan nomor telepon atau alamat email pemulihan. Ini adalah langkah pengamanan yang sangat krusial. Jika suatu saat kalian lupa kata sandi atau ada percobaan akses yang mencurigakan, metode pemulihan ini akan menyelamatkan akun kalian. Caranya nanti bisa kalian akses melalui settings lebih besar dari akun saya lebih besar dari info keamanan. 2. Jelajahi fitur-fitur produktif. Akun Outlook kalian bukan hanya untuk email. Cobalah menjelajahi fitur-fitur lain yang akan meningkatkan produktivitas digital kalian. Kalender untuk menjadwalkan meeting dan agenda penting. OneDrive untuk menyimpan file dan dokumen secara cloud. Tas untuk mengatur daftar pekerjaan harian. 3. Tetap waspada dan aman. Selalu berhati-hati terhadap email phishing, penipuan, yang meminta informasi pribadi atau kata sandi. Ingatlah, Microsoft tidak akan pernah meminta kata sandi kalian melalui email. Jangan pernah mengklik link yang mencurigakan. Periksa alamat pengirim email dengan teliti. Dengan mengikuti semua langkah-langkah tadi, kalian tidak hanya sekadar berhasil membuat akun email, tetapi sudah membangun fondasi yang kuat untuk produktivitas digital kalian ke depannya. Terima kasih telah mengikuti sesi pelatihan ini, dan selamat menggunakan akun email baru kalian.